Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 43225080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah diberikan, yaitu termokimia dan termodinamika. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama itu termokimia. Apa itu termokimia? Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan energi atau kalor yang menyertai suatu reaksi kimia atau perubahan fisika. Nah, fokus utamanya adalah jumlah kalor yang dihasilkan atau diserap serta cara pengukurannya. Dalam termokimia, alam semesta dibagi menjadi dua bagian penting, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem yaitu segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau pengamatan. Contohnya itu zat yang sedang bereaksi di dalam gelas beker. Selanjutnya itu lingkungan, yaitu segala sesuatu di luar sistem yang berinteraksi dengannya. Contohnya udara, wadah, atau alat laboratorium. Nah, sistem pula terbagi menjadi tiga, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Yang pertama, sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang dapat bertukar energi dan materi dengan lingkungannya dan lingkungan sekitarnya. Artinya, zat bisa masuk atau keluar, begitu juga dengan energi. Contohnya itu seperti air yang mendidih di panci tanpa penutup. Nah, yang kedua, sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang hanya dapat bertukar energi tetapi tidak materi dengan lingkungan. Materi tetap di dalam sistem, tetapi energi seperti panas masih bisa keluar atau masuk. Contohnya itu air dalam botol tertutup rapat. Nah, yang ketiga itu sistem terisolasi, yaitu sistem yang tidak dapat bertukar energi maupun materi dengan lingkungannya. Sistem ini benar-benar terpisah dari luar. Contohnya itu air panas di dalam termos. Nah, selanjutnya itu reaksi eksoterm dan endoterm. Yang pertama, reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi kimia yang melepaskan energi panas dari sistem ke lingkungan sehingga dapat menyebabkan kenaikan suhu lingkungan, dan di mana delta H-nya atau entalpinya itu kurang dari 0. Nah, contoh reaksinya itu CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O plus energi, yang dimana contohnya itu terjadi pada kompor gas yang menghasilkan panas. Nah, yang selanjutnya endoterm, yaitu reaksi kimia yang menyerap energi panas dari lingkungan ke dalam sistem sehingga dapat menyebabkan penurunan suhu lingkungan, di mana entalpinya atau delta H-nya itu lebih besar dari 0. Nah, contoh reaksinya itu es batu, di mana air dalam bentuk padat menjadi air dalam bentuk cairan, yaitu es menyerap panas dari lingkungan untuk mencair. Nah, berikut ada tabel perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm. Yang pertama itu energinya. Reaksi eksoterm dibebaskan atau dilepaskan oleh sistem, di mana H2-nya lebih kecil dari H1. Sedangkan reaksi endoterm, energinya itu diserap atau diterima oleh sistem, di mana H2-nya itu lebih besar dari H2-nya lebih besar dari H1. Nah, selanjutnya suhu lingkungannya. Eksoterm suhunya itu naik atau panas sehingga suhu akhir lebih besar dari suhu awal. Nah, yang reaksi endoterm suhunya turun atau dingin, di mana suhu akhir lebih kecil dari suhu awal. Nah, untuk delta H-nya, delta H reaksi eksoterm yaitu minus, sedangkan reaksi eksoterm untuk delta H reaksinya itu yaitu positif. Nah, yang selanjutnya perubahan entalpi. Dalam kedua reaksi terjadi perubahan tingkat energi yang disebut perubahan entalpi reaksi, yang dapat dihitung menggunakan rumus delta H sama dengan H2 dikurang H1, di mana delta H yaitu perubahan entalpi reaksi dalam satuan joule, H2-nya yaitu energi produk dalam satuan joule, dan H1-nya energi reaktan dalam satuan joule. Nah, selanjutnya penentuan entalpi reaksi. Umumnya entalpi reaksi itu ditentukan dengan dengan 4 cara, yaitu yang pertama menggunakan kalometri, yang kedua menggunakan hukum Hess atau penjumlahan, yang ketiga menggunakan data entalpi pembentukan, yang keempat menggunakan data energi ikatan. Nah,
Yang pertama itu penentuan entalpi reaksi menggunakan kalometri. Apa itu kalometri? Kalometri adalah metode atau teknik untuk mengukur kalor menggunakan kalorimeter. Nah, untuk kalorimeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor atau panas yang dilepas atau diserap dalam suatu reaksi atau proses fisika. Nah, untuk rumusnya itu Q reaksi sama dengan M dikali C dikali delta T. Lanjut, delta H sama dengan minus Q reaksi per jumlah mol, di mana Q reaksi itu energi kalor reaksinya, M itu massa zatnya dalam satuan kilo, C-nya itu kalor jenis zat dalam satuan J per kilogram derajat Celcius, dan delta T-nya itu perubahan suhunya dalam satuan derajat Celcius. Nah, untuk contoh soalnya, sebanyak 100 gram air dengan nilai C-nya yaitu 4,18 Joule per gram derajat Celcius di dalam kalorimeter mengalami kenaikan suhu dari 28 derajat Celcius menjadi 34 derajat Celcius setelah direaksikan dengan sejumlah larutan asam dan basa. Jika dalam reaksi tersebut digunakan 0,1 mol HCl, hitunglah entalpi reaksi dalam satuan kilojoule per mol. Nah, diketahui M-nya itu massanya 100 gram, konsentrasi kalor jenis zatnya yaitu 4,18 Joule per gram derajat Celcius, delta T-nya yaitu 34 dikurang 28 yaitu 6 derajat Celcius. Nah, molnya juga diketahui 0,1 mol. Nah, ditanyakan itu delta H-nya dalam satuan kilojoule per mol. Nah, langsung saja kita masukkan rumus yang tadi. Q reaksi sama dengan M dikali C dikali delta T, yaitu 100 dikali 4,18 dikali 6 didapatkan hasil 2,508 Joule. Kita ubah ke dalam satuan kilojoule menghasilkan 2,508. Nah, kita hitung kita hitung entalpi reaksinya minus Q reaksi per jumlah mol. Minus 2,508 kilojoule per 0,1 mol didapatkan hasilnya yaitu minus 25,08 kilojoule per mol. Nah, selanjutnya penentuan entalpi reaksi menggunakan hukum Hess. Berdasarkan hukum Hess, suatu reaksi dapat terjadi melalui tahapan reaksi dan bagaimanapun tahapnya tidak akan mengubah entalpi reaksinya. Perubahan entalpi reaksi menurut hukum Hess yaitu yang pertama hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem, bukan tahap yang ditempuh. Yang kedua merupakan penjumlahan entalpi reaksi dari setiap tahap. Yang ketiga, penentuan entalpi reaksi menggunakan data entalpi pembentukan. Berdasarkan prinsip hukum Hess, total energi panas dalam suatu reaksi kimia bersifat tetap. Oleh karena itu, kita bisa menghitung nilai perubahan entalpi suatu reaksi hanya dengan mengetahui nilai pembentukan dari masing-masing zat yang terlibat, baik itu reaktannya atau pereaksinya maupun produknya atau hasil reaksinya. Nah, dalam menentukan entalpi reaksi ini dipakai rumus delta HR sama dengan delta HF produk dikurang delta HF reaktan. Nah, untuk contoh soalnya, diketahui data entalpi pembentukan standar delta HF karbon dioksida dalam bentuk gas yaitu minus 393,5 kJ per mol, delta HF H2O2 minus 285,8 kJ per mol, delta HF CH4 ya sama dengan minus 74,8 kJ per mol, dan delta HF-nya O2 sama dengan 0 kJ per mol. Nah, ditanyakan hitung delta H reaksi dari CH4 ditambah 2O2, hitung delta H reaksi CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Nah, penyelesaiannya tadi diketahui rumusnya yaitu delta HR sama dengan delta HF produk dikurang delta HF reaktan. Nah, kita cari nilai delta H produknya yaitu nilai dari CH4 minus 393,5 ditambah 2 dikali 285,8 karena nilai O2 nya ada 2 konstantanya. Nah, kita hitung minus 393,5 ditambah 571,6
yaitu minus 965,1 kilojoule. Nah, yang selanjutnya delta H reaktannya yaitu minus 74,8 ditambah 2 dikali 0 karena nilai O2 yaitu 0. Didapatkan hasil 74,8 kilojoule. Sehingga delta H reaksinya yaitu minus 965,1 dikurang minus 74,8 didapatkan hasil minus 890,3 kilojoule. Nah, selanjutnya penentuan entalpi reaksi menggunakan data energi ikatan rata-rata. Energi ikatan rata-rata adalah jumlah energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol ikatan kovalen tertentu dalam fase gas. Reaksi berlangsung dalam 2 tahap, yaitu pemutusan ikatan reaktan dan pembentukan ikatan produk. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu delta HR sama dengan sigma E ikatan putus dikurang sigma E ikatan terbentuk. Nah, untuk contoh soalnya diketahui N rangkap 3, nilai N yaitu 945 kJ per mol, nilai H yaitu 436 kJ per mol, dan nilai NH itu 391 kJ per mol. Ditanyakan hitung delta H reaksi dari N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, setelah ditahu rumusnya tadi, kita cari ikatan putusnya, yaitu terdapat N2 berkoefisien 1 yaitu 945, 3H2 dengan nilai 436, kita kalikan 3 mendapatkan 1308, sehingga total ikatan putusnya yaitu 2253 kilojoule. Nah, sehingga ikatan terbentuknya yaitu 6NH, yaitu 6 dikali 391 sama dengan 2346 kilojoule. Nah, sehingga hasil akhirnya yaitu delta HR sama dengan 2,253 dikurang 2,346 menghasilkan minus 93 kilojoule. Nah, selanjutnya kita ke termodinamika. Hukum pertama termodinamika adalah prinsip kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah bentuknya. Hukum ini menyatakan bahwa perubahan energi dalam sistem energi dalam sama dengan kalori yang ditambahkan ke sistem Q dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem W atau usaha. Nah, untuk rumus utamanya yaitu delta U sama dengan Q dikurang W, di mana kalor yaitu perpindahan di mana Q itu kalor yaitu perpindahan energi karena perbedaan suhu, W usaha perpindahan energi melalui gaya mekanik atau perubahan volume, dan yang delta U-nya yaitu energi dalam, total energi yang tersimpan di dalam partikel sistem. Nah, nilai Q atau kalor bernilai positif jika sistem menerima kalor dan bernilai negatif jika melepas kalor. Nah, nilai W atau usaha bernilai positif jika sistem melakukan usaha atau ekspansi dan bernilai negatif jika sistem menerima usaha atau kompresi. Dan sedangkan delta U atau perubahan energi dalam bernilai positif jika suhu naik dan negatif jika suhunya turun. Adapun tabel hubungan besaran pada berbagai proses termodinamika, yang pertama itu ada isobarik, didefinisikan sebagai P1 sama dengan P2 atau tekanannya tetap. Untuk diagram PV-nya, untuk pemanasan isobarik, pada isobarik diagram PV-nya pada saat pemanasan menghasilkan garis horizontal ke kanan, sedangkan untuk pendinginan menghasilkan garis horizontal ke kiri. Dan berdasarkan hukum Boyle-Gay-Lussac, V1 per T1 sama dengan V2 T2, sehingga rumusnya yaitu Q sama dengan delta U ditambah W, atau W sama dengan P delta V atau P V2 kurang V1. Nah, untuk isochorik atau isovolumik, di mana definisinya yaitu V1 sama dengan V2 atau volumenya tetap, di mana pemanasan ia akan menghasilkan garis horizontal ke atas, dan pendingin di mana pada saat pemanasan menghasilkan gaya arah vertikal ke atas, dan pada saat pendinginan akan menghasilkan gaya arah vertikal ke bawah. Dan berdasarkan hukum Boyle-Gay-Lussac yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2, di mana W-nya sama dengan 0 dan Q-nya sama dengan delta U.
Nah, untuk isotermik merupakan suhunya tetap, berdefinisinya yaitu T1 sama dengan T2, di mana pada saat pemuaian ia akan menghasilkan kurva ke arah bawah kanan, dan pada saat pemampatan akan menghasilkan kurva melonjak ke kiri atas, di mana berdasarkan hukum Bernoulli-Illustrac P1 V1 sama dengan P2 V2. Dan untuk rumusnya yaitu delta U sama dengan 0, Q sama dengan W sama dengan nRT ln V2 per V1 sama dengan nRT ln P1 per P2, atau W sama dengan P1 V1 ln V2 per V1 sama dengan P1 V1 ln P1 per P2, atau W sama dengan P2 V2 ln V2 per V1 sama dengan P2 V2 ln P1 per P2. Nah, untuk adiabatik sendiri, di mana tidak ada kalornya sehingga nilai Q-nya sama dengan 0, dan pada saat pemuaian akan menghasilkan kurva ke arah bawah kanan yang sedikit curam, dan pada saat pemampatan akan naik ke arah atas kiri dan sedikit agak terjal. Dan berdasarkan hukum Bernoulli-Illustrac P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2, di mana rumusnya yaitu Q sama dengan 0, delta U sama dengan min W sama dengan delta minus delta U, W sama dengan integral nRT1 kurang T2 P1 V1 Y sama dengan P2 V2 Y, atau T1 V1 Y kurang 1 sama dengan T2 V2 Y kurang 1. Nah, contoh soalnya itu sebuah silinder dengan piston berisi gas ideal sebanyak 3 meter pangkat 3 atau 3 meter kubik pada tekanan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal dan suhu 400 K Kelvin. Gas tersebut kemudian dipanaskan secara isobarik hingga suhunya naik menjadi 800 Kelvin. Jika perubahan energi dalam delta U gas tersebut adalah 5 kali 10 pangkat 5 Joule, berapakah kalor yang diserap oleh gas tersebut? Nah, diketahui di sini V1-nya sama dengan 3 meter kubik. Tekanannya yaitu 2 kali 10 pangkat 5 Pascal, T1-nya 400 Kelvin, T2-nya 800 Kelvin, dan energi dalamnya atau delta U-nya 5 kali 10 pangkat 5. Nah, ditanyakan berapa kalori yang diserap oleh gas tersebut. Nah, kita gunakan rumus isobarik tadi, di mana rumusnya V1 per T1 sama dengan V2 per T2, yaitu kita masukkan saja V1-nya 3 per 400 sama dengan V2-nya per 800, di mana V2 yang dicari sehingga 3 kali 800 per 400 menghasilkan 6 meter kubik. Sehingga rumusnya W sama dengan P dikali V2 kurang V1, atau W sama dengan P dikali delta V. Sehingga kita dapatkan W sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 dikali 6 dikurang 3. W sama dengan 6 dikali 10 pangkat 5 Joule. Sehingga Q sama dengan delta U ditambah W. Q sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 tambah 6 kali 10 pangkat 5. Sehingga nilai akhirnya adalah Q sama dengan 1,1 kali 10 pangkat 6 Joule. Dan selanjutnya, hukum 2 termodinamika menyatakan bahwa kalor tidak dapat mengalir secara spontan dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi tanpa adanya usaha atau energi tambahan. Dan untuk rumusnya yaitu delta G sama dengan delta H dikurang T delta S, di mana delta G atau energi bebas Gibbs menentukan kespontanan reaksi. Jika hasilnya negatif, reaksi terjadi sendiri atau spontan. Untuk delta H, perubahan panas menunjukkan apakah reaksi melepas panas eksoterm atau menyerap panas entropinya. Dan T-nya suhu harus dalam satuan Kelvin, berfungsi sebagai pengali untuk faktor ketidakaturan. Dan terakhir untuk delta S-nya atau entropinya, tingkat ketidakaturan semakin acak partikel dalam sistem, semakin besar nilai entropinya. Nah, contoh soalnya itu sebuah reaksi memiliki
nilai perubahan entalpi atau delta H-nya sebesar minus 120 kJ per mol dan perubahan entropinya sebesar minus 150 Joule per mol Kelvin. Hitunglah nilai delta G pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan tentukan apakah reaksi tersebut spontan atau tidak. Nah, untuk penyelesaiannya, delta S-nya itu minus sama dengan minus 150 Joule. Kita ubah ke dalam kilojoule, ya, kita bagi ke 1000 sehingga didapatkan minus 0,15 kJ per mol Kelvin. Nah, langsung saja nilai delta G-nya, delta H dikurang T dikali delta S, yaitu minus 120 dikurang 298 dikali minus 0,15 didapatkan minus 120 ditambah 44,7 sehingga didapatkan minus 75,3 kJ per mol. Karena hasilnya minus, maka reaksi yang dihasilkan itu terjadi secara spontan. Nah, sekian dari saya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.